Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat serta karunia-Nya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai menuntut ilmu. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Apa gunanya menuntut ilmu? Pertama, kita menuntut ilmu agar pandai, agar tak bisa ditipu orang, agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Kedua, dengan ilmu kita akan dapat hidup di dunia ini dengan selamat, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menunjuki dan menerangi jalan kita. Al ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Ketiga, dalam perkembangan ilmu dan teknologi dapat membantu pekerjaan kita, seperti ditemukannya komputer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Keempat, menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan mendapat pahala dari Allah dan perbuatannya termasuk berjuang di jalan Allah. Jikalau mati, maka matinya syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jaraja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Kelima, kita mendapat pengetahuan yang luas. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, sudah seharusnya kita menuntut ilmu. Apalagi kita hidup di dunia ini, sudah seharusnya kita mempunyai ilmu. Bayangkan jika kita tidak mempunyai akal pikiran dan ilmu, kita tak tahu arah kita kemana, bahkan kita tak tahu diri kita sendiri. Jika kita hanya berdiam tanpa ada niatan untuk mencari ilmu, maka kita akan buta dari segalanya. Ilmu agama juga penting untuk masa depan akhirat kita nanti. Mendapatkan ilmu agama banyak caranya. Kita tidak hanya belajar dari sekolah dan kajian ilmu saja, tetapi kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Baik ketika kita membantu orang lain, bersedekah, beramal, sholat, dan lain sebagainya. Menuntut ilmu hal yang wajib dilakukan manusia untuk menambah wawasan, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an-Nya, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin." Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ketika kita mencari ilmu, maka niatkan karena Allah, sebab ilmu yang kita dapat ketika kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan menjadi berkat tersendiri dan tidak akan sia-sia, bahkan akan berguna bagi orang lain. Tetapi berbeda dengan orang yang mencari ilmu tanpa niat yang lain, niat yang buruk, maka tidak ada berkah, semua akan sia-sia, semua yang ia dapat akan hilang begitu saja. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa wahyu pertama, kata pertama yang dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang sangat sulit untuk mendapatkan ilmu. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana kita akan berbeda dengan makhluk lainnya.
Hewan dan tumbuhan tidak bisa mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Karena itulah manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Tapi ada baiknya dan seharusnya ilmu antara dunia dan akhirat harus seimbang. Ketika kita mencari ilmu dengan seimbang, maka ilmu yang kita dapat semakin seimbang juga. Sebab manusia yang memiliki akal pikiran, memiliki ilmu, akan memiliki hati nurani yang baik, sifat yang baik, perilaku yang baik, memiliki adab dan moral yang baik, memiliki sopan santun yang baik. Karena ia dapat membedakan antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Sebab karena ia mendapatkan ilmu dengan niat karena Allah dan seimbang antara dunia dan akhirat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.